pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner. Mahasiswa FIB ciptakan HKI berupa aplikasi bantu mahasiswa penyandang disabilitas tunanetra. Oke, Marcel, kita lanjutkan. Marcel kayaknya bikin aplikasi ini, ya walaupun kayak sendiri mampu lah ya kalau Marcel ya. Tapi ini tim kan ya? Tim, oke, ini tim bener berarti ini tim. Nah, ini timnya siapa aja sih? nah itu sebenarnya independen tapi tim. Jadi ceritanya gini, Mbak. Oke, jadi aslinya sendiri. Oke. Untuk gimana? mahasiswanya saya sendiri. Oke. Lalu yang lainnya dosen dari FIB. Jadi tim tapi dosennya ini lebih mengambil peran untuk guide, apa ya bahasa Indonesia-nya? Membimbing gitu, mengarahkan, membimbing, memberi konsep gitu. Jadi saya yang kamu yang kayak gini eksekusinya. Okay. Karena dosen FIB mau saya untuk belajar gitu. Luar biasa. Ya berarti intinya sendiri ya. Ya timnya maksudnya dibantu dosen. Sampai lupa tadi guide apa ya bahasa Indonesia gitu. Marcel. Oke, baik. Mas Budi ini kan tadi PMB di Udinus memasuki jalur PMDK gelombang 3. Ketiga. Nih PMDK ini singkatannya apa sih Mas? PMDK. Penelusuran M-nya itu minat dan kemampuan. Oke, jadi jalur prestasi tadi betul, ya yang prestasi, kayak betul. Marcel gitu ya. Betul, oke. Ya. Nah, kalau untuk tahap jalur regulernya udah dibuka belum? Sebenarnya sudah dibuka, cuma kita concernnya masih di PMDK ketiga. Oke, ya, tapi udah buka berarti sudah ya? Buka, jadi kita memfasilitasi teman-teman yang mungkin ada gap year, misal tahun 2021 itu sudah bisa masuk jalur reguler, sudah bisa. Oke, udah bisa, udah dibuka ya. Oke, nah ini kalau jalur regulernya sendiri berlangsung sampai kapan nih Mas? Biasanya sampai akhir Agustus. Akhir Agustus ya? Betul. Jadi dibukanya tuh gelombang 1A, 1B, 2A, 2B. Oke, jadi 1A, 1B, 2A, 2B. Jadi kayak 4 gelombang lah ya untuk jalur regulernya. Kalau PMDK sendiri berarti 3 gelombang aja? 3 gelombang saja. Berarti gelombang terakhir dong? Iya, betul. Sampai kapan nih Mas? Gelombang terakhir itu sampai tanggal 1 April pendaftaran. 1 April. 1 April. Jadi teman-teman. Oke, masih ada waktu betul, lah ya. Ya. Teman-teman yang belum mendaftar nih, ayo sekalian. Ayo sekalian ya, betul, mumpung jalur PMDK-nya masih buka gitu ya. Buka. Banyak fasilitasnya, Mbak. Nah, ini fasilitasnya pasti banyak lah ya, namanya jalur prestasi pasti memiliki fasilitas apa Mas fasilitas? Fasilitasnya itu dari potongan USPI atau uang gedung itu gitu? 25% sampai 100%. Wow. Ya, jadi karena ini menggunakan prestasi nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Kalau misal nanti di ranking dengan yang lain nilainya kok tinggi ya berarti kesempatannya untuk mendapatkan USPI 100% lebih besar. Lebih besar gitu. Wah, lumayan banget nih mumpung ya. PMDK gelombang 3 masih buka dan masih agak lama lah ya sampai April ya. 1 April. 1 April ya. Jadi masih ada waktu bisa dapat potongan USPI atau uang gedung ya. 25% sampai 100%. Betul. Wow. Ada yang pernah dapat 100% nggak Mas? Ada. Jadi biasanya anak-anak atau siswa-siswa ini yang mendapatkan melampirkan sertifikat kejuaraan tingkat nasional ataupun internasional. Betul. Jadi dari sertifikat akademis maupun non akademis bisa dilampirkan. Silakan. Jadi semua bisa kita tampung gitu. Oke, di Udinus ini banyak ya prestasinya sampai tingkat internasional ya. Betul. Udah tahu, nggak usah di-spill, cari sendiri ayo. Pasti semua tahu ya, banyak banget soalnya gitu ya. Dulu Marcella dapat potongan USPI juga? Dapat. Berapa persen nih? Kalau ditanya saya lupa. Oh, lupa ya udah, untung lupa ya. Lupa karena udah angkatan berapa sih? Saya sekarang angkatan 2020. Oh, angkatan 2020 ya. Oke, tapi tetap prestasinya luar biasa. Terbukti ya. Terbukti. Masuk jalur prestasi di Udinus juga berprestasi, menorehkan prestasi luar biasa ini. Marcel nih, aku mau nanya nih, kenapa sih dan kamu memilih dan apa yang melatar belakangi gitu kamu menciptakan aplikasi tersebut coba? Oke, untuk latar belakang jawabannya masih sama kayak yang tadi ya Mbak, karena ingin membantu untuk memfasilitasi pelajar yang menyandang disabilitas itu Mbak. Memang tujuan utamanya itu, dan ya? Sepertinya memang tujuannya itu Mbak. Itu ya, bener latar belakangnya juga itu ya? Iya, kayak gitu Mbak. Oke, jadi intinya itu Mas Budi, ini luar biasa. Mas Budi, kalau tadi di jalur PMDK gelombang 3
mau daftar nih. Nah itu dokumen yang harus disiapkan apa aja? Sebenarnya sangat sedikit ya, karena hanya melampirkan nilai raport dari semester 1 sampai semester 5. Bagi yang lulusan tahun 2022 berarti hanya melampirkan surat ijazah aja. Ijazah, betul. Kalau misal ada piagam kejuaraan ya silahkan dilampirkan karena itu menambah poin tadi. Nah benar, tadi ya untuk menambah potongan USP. Menambah potongan USP. Jadi kalau misal nanti kan ada di poin-poin berapa itu. Misal sertifikat kejuaraan nasional nanti poinnya berapa. Nah, itu akan dijumlahkan dengan nilai rata-rata rapotnya gitu. Oke, berarti nilai rata-rata rapot sama piagam-piagamnya betul. nanti di poin-poin gitu di ya. Poin-poin, ini berapa betul, poin berapa ya, poin gitu. Betul, kalau seumpama nih nggak punya piagam kejuaraan, cuma nilai rapot bisa nggak sih? Bisa, tetap bisa karena ya tadi pokoknya kita pasti kasih fasilitas potongan USP itu 25% yang jelas, yang pasti. Yang pasti 25% tinggal tambahan poinnya berapa? Betul, iya. Jadi tambahan poinnya berapa nanti yang mempengaruhi ya nilai dan piagam kejuaraannya gitu. Oke, berarti pakai rapot aja bisa ya? Pakai rapot bisa. Langsung udah 25% ya? Betul, pasti dapat 25%. Kesempatan emas ya. Dan fasilitasnya itu loh, menggiurkan gitu ya. Dokumennya simpel ya berarti simpel ya? saja, Kak. Ya. Simpel aja. Untuk jalur reguler sendiri gimana dokumennya? Kalau untuk jalur reguler tetap pakai rapot juga. Cuma yang membedakan adalah fasilitas nanti yang diterima. Kalau untuk yang jalur reguler itu tidak dapat potongan uang gedung atau USP dan ada tesnya. Nah, yang membedakan ya, tuh ya ada betul, tesnya ya. ya. Kalau yang reguler, kalau yang PMDK nggak ada tesnya, bebas tes. Bebas tes. Berarti dulu Marcel nggak tes ya? Enggak, saya nggak tes. Masuk aja ya? Dapat potongan lagi? Dapat potongan, ya. Luar biasa. Mumpung lah, ayo lah yang belum daftar, mumpung masih dibuka ya. Gelombang terakhir loh ini loh. Bismillah login Udinus. Bismillah login Udinus. Siap, Bismillah login Udinus. Oke. Marcel, ini aplikasi ini ngomong-ngomong udah dapat HKI. HKI ya? Yes. HKI bener? Betul. Luar biasa ini. Kapan nih dapat HKI-nya? Sekitar 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu? Nggak saya bawa ya, harusnya saya bawa ya Mbak. Oh iya benar. Saya ditambahkan ya? Iya, berupa sertifikat gitu iya, ya? gitu. Oke, yaudah lo nanti difotoin ke aku lah. Pemirsa saya nggak bisa lihat nanti. Lihat di upload di sosmednya Marcel. Oh iya, Okay. ada di sosmednya Udinus ada di Official sosmednya. kalau Adia. Oh, udah ada tuh di sosmednya Udinus Official ya? Betul, Mbak. Udinus Iya benar, Udinus Official ya, gitu ya. betul. Udah ada lihat di situ aja, berhubung Marcel hari ini nggak bawa nih. Oke, jangan nanti kalau kena air hujan udah dibingkai lah ya pasti ya. Nah ini alur pendaftaran HK itu gimana sih Marcel, boleh dijelasin nggak? Kalau untuk pendaftaran HKI nanti harus input input namanya, menjelaskan ini aplikasinya untuk apa. Terus untuk sisanya sejujurnya agak dibantu dosen. Jadi untuk bagian administrasi yang agak susah, jadi saya dibantu oleh pembimbing saya. Saya nanti menyertakan identitas seperti KTP, lalu lebih untuk itu aja sih Mbak. KTP gitu ya, yang lain prosesnya dibantu sama pembimbing ya, sama dosen ya. Luar biasa loh, ini udah dapat loh Mas. HKI, apa tuh HKI? Hak keciptaan. Hak cipta lah ya pokoknya ya. Jadi kepemilikan gitu ya. Iya. Oke, untuk melindungi apa sih Mas namanya Mas? Originalan Pokoknya gitu karena ini idenya Marcel biar nggak diakui orang lain. Sama orang lain nah, ya. bener, idenya Marcel gitu. Luar biasa. Ini ngomong-ngomong dari tadi Mas Budi kayaknya belum aku tanyain tanggapan prestasinya Marcel ya, tapi nanti dulu lah, kan data kan prestasinya banyak ya, nggak cuma ini loh. Nah tanggapannya gimana nih Mas Budi, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.